Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, alhamdulillah kita masuk ke pertemuan kelima ya. Agak terlambat, harusnya pekan ini kita sudah pertemuan 6 atau 7, tapi insya Allah Ibu tetap mengejar. Pekan depan kita 2 pertemuan lagi, seperti pekan ini, Senin dan Kamis ya. Minta maaf untuk besok, yang jadwalnya besok Ibu suruh masuk hari ini, karena besok Ibu ada jadwal menguji, jadi tidak bisa untuk mengajar pada esok hari. Kelas B1 ya, sama kelas berapa itu yang besok. Ya, jadi hari ini judul materinya adalah, ini di sudut kiri atas, mesin inferensi pada logika fuzzy. Nah, yang 2 pertemuan sebelumnya itu, yang kita pelajari adalah tahapan fazifikasi, ya. Bagaimana kita menentukan himpunan anggota dan variabel ya, menentukan variabel dulu, kemudian domainnya dan himpunan anggotanya dari variabel yang kita bentuk pada suatu kasus tertentu ya, untuk dikerjakan dengan menggunakan logika fuzzy. Nah, itu istilahnya adalah fazifikasi. Sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu menentukan mesin inferensi. Nah, jadi di dalam tahapan ini ada 3 metode yang bisa adik-adik pilih ya, gunakan dalam menentukan bagaimana nanti output yang diinginkan dari suatu aplikasi yang dibikin menggunakan logika fuzzy. Jika waktu memungkinkan, setelah mesin inferensi, kita juga sekaligus akan membahas tahapan akhir dari logika fuzzy, yaitu namanya defazifikasi. Ya, kemudian untuk tahapan penentuan basis pengetahuan fuzzy, ini Ibu lewatkan, maksudnya tidak terlalu dibahas. Kenapa? Karena basis pengetahuan itu ditentukan oleh siapa namanya, stakeholder ya, tempat Anda atau klien Anda yang menginginkan aplikasi tersebut. Jadi dia yang tahu bagaimana bisnis rule dari aplikasi yang diinginkan oleh sang klien tersebut. Jadi dia yang paling tahu bagaimana basis pengetahuan yang bisa kita masukkan ke dalam aplikasi menggunakan logika fuzzy. Nah, jadi basis pengetahuan itu adalah kumpulan rule-rule ya, atau business rule dalam bentuk pernyataan if then. Nah, jadi dalam sini ini kita akan membentuk beberapa rule ya. Rule itu berapa jumlahnya tidak terbatas ya, tergantung dari kasus yang Anda selesaikan. Kemudian ya di dalamnya itu berbentuk strukturnya seperti ini, if then, jika maka, jika apa maka kenapa, seperti itu ya pernyataannya. Nah, kemudian fazifikasi itu adalah proses untuk mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas ya, atau nilai CRISP, CRISP, nilai CRISP atau nilai tegas, menjadi variabel linguistik. Nah, linguistik ini menggunakan bahasa alami yang dipahami oleh manusia, menggunakan fungsi keanggotaan ya, atau derajat keanggotaan yang kemarin kita pelajari berdasarkan jenis kurvanya, yang nantinya akan disimpan dalam basis pengetahuan fuzzy. Nah, kemudian mesin inferensi yaitu proses untuk mengubah inputan fuzzy ini menjadi sebuah output fuzzy dengan cara mengikuti aturan-aturan yang ada atau yang ada di basis pengetahuan. Kemudian defazifikasi mengubah output fuzzy yang di mesin inferensi menjadi nilai tegas kembali ya, menjadi nilai tegas kembali atau nilai CRISP menggunakan fungsi keanggotaan yang sesuai dengan saat dilakukan fazifikasi. Jadi seperti itu tahapannya ya. Nah, kemudian ini mesin inferensi selain kita menggunakan fungsi implikasi max min, bisa juga menggunakan dot product, tapi di dalamnya ini ada lagi beberapa metode, 3 metode yang akan kita pelajari ya. Nah, kemudian kalau defazifikasi ada 2 metode yang bisa kalian pilih. Ini sederhana aja ya defazifikasi. Mau menggunakan metode rata-rata bisa,
mau menggunakan metode titik tengah juga bisa. Ya, jadi terserah kebutuhan yang mana yang mudah untuk dijalankan ya atau dipahami oleh adik-adik sekalian. Kalau misalnya kalian mau mengangkat skripsi dengan topik menggunakan metode logika fazi, topik apapun itu menggunakan logika fazi, ini silahkan Anda pilih yang mana. Kemudian kalau bisa, yang bisa Anda pahami perhitungannya, itu yang Anda pilih. Karena bukan berdasarkan keren tidaknya metode yang kita pilih, tapi berdasarkan bagaimana pemahaman Anda terhadap metode tersebut. Ya, seperti itu penilaian dari Bapak dan Ibu penguji nantinya. Nah, kita masuk ke mesin inferensi. Ya, metode yang pertama namanya adalah metode Tsukamoto. Ya, Tsukamoto ini sesuai dengan penemunya ya. Tsukamoto itu dari Jepang. Beliau menemukan metode ini untuk memudahkan bagaimana mengubah nilai dari bahasa linguistik yang ada di dalam basis pengetahuan menjadi sebuah nilai crisp nantinya ya atau nilai tegas. Nah, secara umum bentuk model dari Fuzzy Tsukamoto itu seperti ini. Ada berapa variabel ini? Ada 6 ya. Jika X adalah A dan Y adalah B, maka Z adalah C. Nah, seperti itu. Di mana A, B, dan C ini adalah himpunan fazinya. Nah, kemudian untuk X, Y, dan Z itu adalah A, B, dan C itu adalah himpunan fazi biasanya berupa anggota ya, anggota himpunan dari suatu variabel. X, Y, dan Z itu variabelnya, sementara A, B, dan C itu adalah himpunan fazinya ya atau anggota himpunan fazinya. Nah, misalkan diketahui dua rule berikut, jika X is A1, and Y is B1, dan Z is C1. If X is A2, and Y is B2, then Z is C2. Nah, misalkan seperti ini ya, maka dalam inferensinya metode Tsukamoto dia menggunakan tahapan sama ya. Untuk semua metode nanti ada metode yang lain lagi sama di tahapannya. Yang berbeda itu nanti kita lihat di ada di satu tahapannya. Klasifikasi sama untuk dengan metode yang lain. Pembentukan basis pengetahuannya juga sama, pakai struktur if then. Yang berbeda itu nanti di sini. Ini, di mesin inferensinya. Kalau Tsukamoto dia pakai fungsi implikasi min. Nah, ini kita pelajari kemarin kan yang operasi gabungan, ada max, ada operasi min, ada operasi komplement ya atau not. Nah, kalau operasi max itu dia bentuk rule-nya bukan ya. Max itu artinya mencari nilai yang terbesar ya di antara dua predikat. Kalau Kalau min dia mencari nilai yang terkecil di antara dua predikat. Kalau komplement tinggal dikurangi, satu dikurang nilai dari predikat yang kita mau hitung alfa predikatnya. Nah, seperti itu. Kemudian masing-masing nilai alfa predikat ini ya, dari alfa 1, alfa 2 sampai alfa n dihitung nilai alfa predikatnya. Ini digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas atau crisp. Nah, crisp itu nanti dalam bentuk nilai Z. Ya, Z-nya nanti itu berapa hasilnya berdasarkan alfa predikat yang kita hitung sebelumnya. Kemudian di bagian sini juga agak berbeda untuk metode Tsukamoto dengan metode yang lain. Di tahap defasifikasinya dia, Tsukamoto, dia menggunakan metode rata-rata ya atau average. Z sama dengan sum atau total dari alfa dikali Z dibagi total dari alfa ya. Nah, kemudian gambar ini menunjukkan bagaimana fungsi implikasi min dan proses defasifikasi dengan cara mencari nilai rata-ratanya. Nah, jadi misalkan ini ada kurva untuk himpunan A1, B1, kemudian digabung ya, ini digabung sehingga menghasilkan C1. Ya, yang mana yang paling kecil itu yang dia ambil. Maka ini yang diambil B1 karena ini yang paling kecil ya.
Nah, seperti itu. Kemudian begitu juga dengan himpunan A2 dan B2, yang mana yang terkecil, maka itu yang dia ambil. Ini. Ya, Z2-nya itu adalah yang ini, dari A2. Nah, kemudian rata-rata pembungkutannya dimasukkanlah nilainya, yang alfa 1 dikali Z1 tambah alfa 2 dikali Z2 dibagi alfa 1 tambah alfa 2. Seperti itu penggambaran untuk metode inferensi menggunakan metode Tsukamoto. Jadi defasifikasinya ini nih. Ini adalah mesin inferensi. Kita dari awal dulu ya. Ini adalah fasifikasinya. Kemudian masuk ke sini, ini adalah mesin inferensinya menggunakan metode Tsukamoto karena mencari nilai yang terkecil. Kemudian defasifikasinya ini Z, ya. Nah, seperti itu. Kemudian ya sudah. Kemudian paham itu bisa kita pahami untuk Tsukamoto. Jadi dalam tahapan logika fasi itu 4 bisa lalu, ya, fasifikasi. Lalu knowledge base atau basis pengetahuan itu 1, 2 biasanya sama dengan metode yang lain. Yang berbeda itu di sini 3 dan 4. Inference engine-nya dengan defasifikasinya. Kalau Tsukamoto dia pakai min dan rata-rata. Nah, sekarang kita ke metode yang kedua, namanya adalah Mamdani. Nah, Mamdani ini yang paling populer ya di antara 3 metode yang kita pelajari hari ini. Kenapa? Karena dalam strukturnya dia pakai logika yang sederhana, kemudian menggunakan operasi min-max atau max product. Ya, artinya kadang dia menggunakan min, kadang juga dia menggunakan max. Nah, kemudian dalam defasifikasinya dia menggunakan metode centroid, ya, yang kedua tadi, rumus yang kedua. Jadi tahapan fasifikasi dan knowledge base-nya sama, yang berbeda di tahapan inference engine dengan defasifikasinya. Kalau Mamdani menggunakan fungsi min untuk implikasinya dan komposisi antar rule. Nah, jadi implikasi ini masing-masing rule dulu. Ini masing-masing rule kita hitung menggunakan fungsi min. Nanti digabung lagi antara rule yang satu dengan rule yang lain menggunakan fungsi max. Nah, seperti itu. Makanya dia disebut operasi min-max untuk metode Mamdani. Kemudian, ya misalkan ada 2 buah rule, seperti ini bentuknya. Kemudian kita lihat bagaimana alur dari metode Mamdani. Ini fasifikasinya, ya, menentukan himpunan anggota dari masing-masing variabel. Kemudian pada inference engine-nya untuk masing-masing rule dia menggunakan fungsi min dan max, ya, min dan max. Nah, sekarang untuk masing-masing rule ini kita anggap sebagai rule 1, dia ambil yang nilai terkecil. Nah, ini nilai terkecilnya ada di himpunan B1, maka ini yang dia ambil sebagai C1. Kemudian rule yang kedua ini dia ambil yang terkecil juga. Nanti untuk penggabungannya antara rule 1 dengan rule 2 dia ambil yang max. Nah, yang mana yang max di sini ada di C1, maka itu yang dia ambil sebagai Z-nya. Ya, seperti itu. Kemudian ya, belum selesai sampai sini ya. Kemudian bagaimana perhitungan defasifikasinya, dia menggunakan centroid. Dia tidak tampilkan di sini. Centroid itu yang ini tadi. Yang ini, titik tengah, ya. Z sama dengan pakai rumus integral. Ya, ini integral. Integral mu Z Z dz. Jadi ini kita istilahnya integral, ya, diturunkan, ya. Jadi diturunkan. Begitu juga ini integral mu Z dz. Seperti itu. Jadi itulah sebabnya kenapa adik-adik sekalian kemarin sempat ada mata kuliah matematika, ya, matematika informatika atau kalkulus. Nah, ini paling sering muncul ini di mata kuliah kalkulus, integral. Jadi ada gunanya adik-adik belajar kalkulus dan matematika. Nah, itu adalah Mamdani, ya. Jadi di inference engine-nya dia menggunakan min-max, defasifikasinya menggunakan centroid. Sekarang kita ke metode yang ketiga, namanya Sugeno.
Ya, dalam metode Sugeno, output sistemnya itu dia berupa konstanta atau persamaan linear. Nah, jadi ini agak berbeda dengan Tsukamoto dan Sugeno, hasil outputnya itu berupa nilai tegas. Nah, tapi kalau Sugeno, outputnya itu berupa persamaan, ya, persamaan linear. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dia tahapannya. Ya, jadi untuk ini di bagian sininya dia bikinkan memang nih bentuk persamaan fungsi linear, ya. X-y-nya itu x dengan harusnya di sini x, sini y, itu dia bentuk dalam bentuk dia bikin dalam bentuk persamaan seperti ini, fungsi linear, ya. Jadi bentuk rule-nya itu dia seperti ini. Jika X is A1, NY is B1, dan Z1 sama dengan bla bla bla, fungsi linear. Begitu juga dengan rule keduanya, dalam bentuk fungsi linear. Nah, kemudian tahapannya seperti biasa, falsifikasi dan knowledge base-nya sama, yang berbeda di inference engine dan defalsifikasinya. Kalau Sugeno, dia menggunakan fungsi implikasi min, ya, untuk mendapatkan alpha predikat. Kemudian ya, itu aja, dia pakai min. Berarti agak mirip ya dengan siapa tadi, Tsukamoto, dia juga pakai min. Kemudian di defalsifikasinya dia juga pakai metode rata-rata. Cuman yang mana yang berbeda dengan Tsukamoto pada outputnya nanti. Sugeno dia pakai persamaan linear seperti itu. Nah, kita lihat ini alurnya. Jadi ini falsifikasinya, kemudian untuk apanya tadi, inference engine-nya atau mesin inferensi dia ambil yang nilai terkecil. Nih, A1 dan D1 yang mana terkecil D1, maka itulah yang menjadi alfa predikat 1. Kemudian A2 dan B2 yang mana yang terkecil, A2 yang terkecil, maka A2 itu menjadi alfa predikat 2. Kemudian Z1 ada persamaan, dia bikinkan key ini. Berdasarkan A1, B1, dan alfa 1-nya dia bikinkan key fungsi linear. Begitu juga yang rule kedua ini, dia bikinkan key fungsi linear, sehingga pada saat tahap defalsifikasinya, berdasarkan fungsi linear ini akan didapatkan nilai alfa 1 dengan Z1. Begitu juga dengan alfa 2 dan Z2, lalu dimasukkan dalam tahap defalsifikasi menggunakan metode rata-rata. Seperti ini. Ya. Nah, jadi seperti itu untuk 3 metode inferensi sekaligus defalsifikasinya untuk masing-masing metode. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu masuk ke contohnya? Ada yang mau ditanyakan antara metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno? Siapa yang bisa ulangi ada berapa tahapan dalam logika fuzzy? Ayo, siapa yang bisa ulangi? Ada berapa tahapan dalam logika fuzzy? Ibu enggak mau lanjut bahas contoh soal kalau Ada 3, Bu. Yang lain selain Farhan. Farhan sudah sering menjawab. Iya, alhamdulillah Farhan Ya, Bu. rajin ya menjawab. Makasih Farhan, tapi kita beri kesempatan dulu ke yang lain ya. Ya, Siapa Bu. yang bisa? Ya, siapa yang bisa selain Farhan? Hello, anybody here? Anybody there? Jangan takut menjawab, jangan takut salah. Yang penting berani bicara dulu. Itu mahasiswa itu harusnya berani bicara ya. Jangan berani bicara demo di jalan, tapi kalau di kelas tidak berani. Ayo, siapa yang bisa? Yang cewek, saya mau dengar suara cewek. Ya, siapa yang bisa? Ayo, kalau tidak ada yang mau menjawab, Ibu tidak mau lanjut materinya. Ada 3, Bu. Siapa? Sebut nama. Ainun, Bu. Siapa? Ainun, oke. Ainun. Ainun. 1, ya. Silakan Ainun. Metode Tsukamoto, Mamdani, sama Sugeno.
Iya, tahapan pertanyaannya Ibu, bukan metode. Tahapan logika fazi yang ada 4 tadi. Tahapannya. Apa yang pertama? Oh, Mm-mm. kodifikasi. Iya, Itu dulu. fazifikasi, bukan fuzi. Fazifikasi. Oh, Fazifikasi. kedua, Mm-mm. yang Kedua, kedua apa? yang nggak baru mesin inferensi. No, 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 no. Anu dulu. Yang ketiga itu mesin inferensi. Yang kedua apa? Basis apa? Basis apa? Basis data. Basis pengetahuan, Ainun, ya. Yang kedua, basis pengetahuan. Apa bahasa Inggrisnya basis pengetahuan, Ainun? Knowledge base. Ya, knowledge base atau basis apa? Pengetahuan. Atau basis pengetahuan, iya. Sudah, yang ketiga apa tahapannya, Ainun? Yang kita sebut tadi? Mesin inferensi. Iya, mesin inferensi. Apa bahasa Inggrisnya mesin Mesin inferensi? inferensi. Iya, apa bahasa Inggrisnya? Inference Machine. engine ya, inference engine atau machine, boleh inference machine tapi agak aneh, inference engine biasanya orang sebut ya, Nurul. Terus yang keempat apa? Yang keempat menjadi output lawannya fazifikasi. Defusifikasi. Defazifikasi. Oke, defazifikasi. Oke, thank you Ainun. Ya, Ainun sudah sebutkan. Kalau pengertiannya siapa yang bisa? Apa artinya fazifikasi? Apa artinya knowledge base? Apa artinya inference engine? Apa artinya defazifikasi? Siapa yang bisa? Ayo. Kalau kalian lihat ini, bisa dibahasakan. Pakai bahasa yang sederhana, yang bisa kalian pahami. Ini fazifikasinya, ini apanya tadi? Tidak ada knowledge base di sini ya. Knowledge base itu ya anggap milah di sini. Jadi ini knowledge base-nya masing-masing. Terus ada inference engine-nya. Ini ya inference engine-nya, kemudian ada defazifikasi. Siapa yang bisa? Apa artinya fazifikasi? Apa artinya knowledge base? Ya, silakan. Ya, Bu. Ya, Sahrul ya. Fazifikasi ya, Bu. Fazifikasi itu, Bu, adalah sebuah proses yang mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas menjadi variabel. Knowledge base. Defusi. Belum Knowledge base. Ya, knowledge base. Knowledge base. Kumpulan rule-rule. Kumpulan apa? Kumpulan rule dan penegakan. Ya, kumpulan rule atau aturan yang ditetapkan oleh siapa? Stakeholder, ya, bilang aja seperti itu, stakeholder. Iya, Bu. Terus sudah. Terus mesin inference atau inference engine adalah sebuah proses mengubah input fuzzy menjadi output fuzzy dengan cara mengikuti aturan.
Dan yang terakhir, defusifikasi adalah mengubah defusifikasi adalah suatu proses yang mengubah output yang diperoleh dari mesin inference atau inference engine yang menjadi nilai tegas menggunakan fungsi keanggotaannya. Iya. Itu, Bu. Sarul coba bilang defasifikasi. Iya. Defasifikasi. Oke, bukan defusifikasi ya, defasifikasi. Oke. Defasifikasi. Ya, Bu. Coba Makasih. ulangi terakhir tadi, defasifikasi adalah proses Mengubah suatu output yang diperoleh dari mesin inference atau inference engine yang mengubah nilai tegas menggunakan fungsi keanggotaannya. Fungsi keanggotaan itu mau pakai rata-rata atau pakai centroid seperti itu, ya. Oke, Sahrul, terima kasih banyak. Jadi kurang lebih sudah bisa dipahami ya, apa itu fasifikasi, knowledge base, mesin inference dengan defasifikasi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Contoh studi kasus untuk masing-masing metode. Nah, ini ada sebuah soal untuk kasus sistem kontrol frekuensi putar kipas angin. Nah, sebagaimana kita ketahui kalau kipas angin yang dulu-dulu itu kan kita kontrolnya secara manual ya. Mau kencang, mau lambat, mau pertengahannya kah, ya. Nah, sekarang kipas angin zaman now itu yang pakai kecerdasan buatan, kipas angin itu sendiri yang mengukur suhu di sekitar ruangan tersebut, di mana dia berada kipas anginnya. Kalau lagi panas-panasnya, maka dia kasih kencang putarannya. Kalau suhunya lagi tidak begitu panas atau dingin, maka dia kasih lambat putarannya. Nah, seperti itu. Ya. Luar biasa itu kalau penemuan kipas angin seperti itu. Itu sudah ada ya dijual di beberapa market-market yang ada di masing-masing kota kita. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Untuk mengatur frekuensi putar kipas angin secara otomatis, ya otomatis, digunakan sistem kontrol yang dapat mengontrol sumber frekuensi putar kipas angin. Nah, sistem kontrol ini dipengaruhi oleh 3 variabel. Nah, Ibu sarankan ketika kalian membaca soal terkait dengan logika fazi itu pakai highlight ya atau stabilo supaya enggak pusing Ki nanti baca soalnya. Jadi stabilo Ki kalau dia sebut variabel, kemudian variabel apa saja yang disebutkan, kemudian berapa nilai terkecil dan terbesarnya itu di stabilo juga untuk masing-masing variabel seperti itu ya supaya mudah untuk kita kerjakan nanti. Nah, jadi ada 3 variabel. Variabel pertama namanya kecepatan putar. Variabel kedua suhu ruangan. Variabel ketiga sumber frekuensi putar. Nah, berdasarkan data spesifikasi dari pabrik, nah jadi pabrik ini adalah stakeholdernya ya, yang Ibu sebut tadi siapa yang bikin basis pengetahuannya. Nah, ini pabrik yang bikin basis pengetahuannya. Kecepatan putar kipas angin, nah kita masuk ke variabel yang pertama. Variabel kecepatan putar kipas angin, nilai terkecilnya, nah, masuk nih ke sini anunya, himpunannya, ya. Satu variabel ada beberapa himpunan. Nah, ada ada nilai terkecil sebesar 1000 rpm, rotary per menit. Kemudian terbesarnya itu adalah 5000 rpm. Nah, jadi ada terkecil, ada terbesar. Ada 2 himpunannya ya untuk kecepatan, terkecil dan terbesar. Kemudian variabel yang kedua, sensor suhu ruangan. Nilainya berada di antara 100 Kelvin hingga 600 Kelvin. Ya, Kelvin itu adalah salah satu satuan derajat ya. Selain Celcius, ada juga Fahrenheit, ada juga Kelvin. Silahkan hitung sendiri 1 Kelvin berapa Celcius ya. Jadi di sini dia pakai satuan Kelvin. Suhu ruangannya nilai terkecilnya 100 dengan terbesarnya 600. Kemudian variabel yang ketiga frekuensi putar kipas angin. Nah, frekuensi yang disediakan yang terkecil itu 2000 rpm, yang terbesar 7000 rpm. Nah, jadi sudah ada nih
3 variabel beserta himpunannya masing-masing. Ya, agak mudah di sini kita baca. Kenapa? Karena menggunakan nilai terkecil dan terbesar. Jadi kita tahu di mana terkecil, ya domainnya, anggota terkecilnya, dan di mana anggota terbesarnya. Nah, kemudian apabila sistem kontrol ruangan tersebut menggunakan 4 rule, nah ini nih rule. Apa tadi itu rule? Tahapan apa? Knowledge base-nya, ya, basis pengetahuannya. Nah, di sini ini kipas anginnya dia pakai 4 rule. Rule yang pertama, jika kecepatan lambat, ya ini variabel kecepatan, jika kecepatan lambat N, suhu tinggi, ya, kalau kecepatan kipas angin lambat dan suhu ruangan lagi tinggi-tingginya, maka frekuensi kecil. Ya, ini ditetapkan oleh si pabriknya seperti ini. Kemudian rule yang kedua, if kecepatan lambat, jika kecepatan kipas anginnya lambat, N suhu rendah, ya, suhu rendah berarti dingin, maka frekuensi kecil. Nah, kemudian R3, if kecepatan cepat, jika kecepatan kipas angin cepat, N suhu tinggi, suhu ruangan lagi panas-panasnya, dan frekuensi besar. Ya, jadi frekuensi, ya, frekuensi itu kayak apa ya? Sumber listrik, ya, frekuensi putar. Atau beda lagi dengan kecepatan putar. Apa ya bedanya kecepatan putar dengan frekuensi putar? Frekuensi itu mungkin perolehan sumber tenaga listriknya, ya, atau gimana? Seperti itulah, karena di sini dia pakai sumber, jadi kita anggap ini penggunaan listriknya, ya, frekuensi listriknya bagaimana. Ini dia besar, kalau kecepatan cepat dan suhunya panas. Kemudian, rule yang keempat, if kecepatan cepat and suhu rendah, ya, suhu lagi dingin, maka frekuensi juga tetap besar, seperti itu. Ya, meskipun kalau kita lihat dalam logika manusia ini sepertinya ada beberapa yang agak kurang logik, ya, karena kalau suhu tinggi kan harusnya frekuensi besar supaya kecepatan juga bisa bertambah seperti itu. Tapi ya kita ikuti sajalah maunya soal seperti apa, ya. Yang penting bagaimana cara kita memperoleh hasil akhirnya, itu yang paling penting, ya. Tapi diharapkan adik-adik sekalian kalau nanti meneliti menggunakan metode logika fazi, ini pembentukan rule-nya sebisa mungkin sesuai logika manusia aja, ya. Kalau kita mau bikin suatu alat yang mau pintar memang seperti manusia, jadi gunakan juga seperti logika manusia. Jangan asal bikin rule saja, ya. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan apabila pada saat itu sensor suhu menunjukkan angka 300 Kelvin, kemudian kecepatan putar kipas angin sebesar 4000 rpm. Nah, ditanya berapa sumber frekuensi putarnya? Kalau suhunya 300 Kelvin dan kecepatannya 400 rpm. Pertanyaannya, gunakan tiga metode ini untuk mengetahui berapa sumber frekuensi putar kipas angin tersebut. Gunakan metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Perbedaannya, sekali lagi, Tsukamoto dan Mamdani dia pakai nilai Kris untuk di rule-nya, ya, pembentukan rule-nya. Kalau di Sugeno, rule-nya itu di bagian den-nya dia pakai persamaan. Nah, seperti ini. Nah, itu ciri-cirinya Sugeno. Di knowledge base-nya, ya, khususnya dalam struktur action-nya, itu dia pakai persamaan atau fungsi linear, seperti ini. Ya. Rule satunya, if kecepatan lambat and suhu tinggi, then frekuensi sama dengan 0,5 kali kecepatan tambah 1700 rpm ini, ya. Nah, rule kedua, if kecepatan lambat and suhu rendah, dan frekuensi sama dengan 2 kali kecepatan dikurang 4000 rpm. Rule ketiga, if kecepatan cepat and suhu tinggi, dan frekuensi sama dengan 0,5 kali kecepatan tambah 2000, dan seterusnya. Ya, jadi ini ciri-cirinya Sugeno. Nah, jadi nanti kalau kalian bikin skripsi, metode logika fazi. Nanti di judulnya enggak usah kita sebutin metode yang mana kita pakai di mesin inference-nya atau inference engine-nya. Cukup di batasan masalah saja kalian sebut. Di penelitian ini
menggunakan logika fuzzy yang mana tahapan inference engine-nya menggunakan metode Tsukamoto. Ya, ditetapkan, jangan tiga-tiganya ya. Tetapkan Tsukamoto kah, atau Mamdani kah, atau Sugeno. Atau boleh juga kalau kalian mau bandingkan ya. Di penelitian ini mau membandingkan antara metode inferensi Tsukamoto dengan Mamdani, atau Mamdani dengan Sugeno, atau Tsukamoto dengan Sugeno. Terserah ya, atau ketiga-tiganya juga boleh. Ya, terserah Anda. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Kalau kasusnya seperti ini soalnya, kira-kira jenis kurva apa yang cocok? Kalau kita lihat berdasarkan dari variabelnya, kemudian nilai himpunannya, ya, atau himpunan keanggotaannya, disertai dengan rule-nya. Kira-kira ini dia cocok kurva apa ya? Nah, terkait dengan jenis kurva yang kita pelajari sebelumnya, itu tidak menjadi keharusan ya untuk kalau misalnya kasus ini bukan dia bilang kayak kewajiban begitu, wajib pakai kurva linear, enggak. Jadi terserah Anda yang mana yang mau Anda gunakan. Mau pakai kurva linear boleh, mau pakai kurva segitiga boleh, mau pakai kurva bahu boleh, silakan. Tapi sebisa mungkin gambar dulu seperti ini. Di mana? Di kertas cakaran ya, kalau kita mau cakar-cakar dulu. Gambar dulu untuk masing-masing himpunan anggotanya seperti ini dalam bentuk koordinat. Lalu kalian amati bagaimana bentuk perubahannya ya untuk masing-masing anggotanya atau berdasarkan rule-nya. Itu pergerakan trennya ya atau garis kurvanya itu atau lainnya bagaimana? Apakah dia begini, lurus begini ya, lurus secara beraturan. Kalau dia seperti ini bentuknya ya otomatis kita pakai linear naik ya. Tapi kalau dia bentuknya tidak beraturan seperti ini, misalnya dari sini kemudian naik bergelombang terus langsung stabil untuk berikutnya, maka kita pakai kurva apa ini namanya yang kemarin, kurva apa yang bentuknya begini, Ibu lupa, bahu ya, bahu kah, apakah sigmoid? Nah, sigmoid ya, yang pertumbuhan, sigmoid pertumbuhan, ataukah bentuknya lurus-lurus dari tertinggi ke terkecil secara beraturan. Nah, maka kalau bentuknya seperti ini berarti kita pakai kurva linear turun. Terus apalagi kalau bentuknya sebaliknya dari ini ya, dia berangkat dari bawah stabil tapi pas semakin tinggi domainnya atau keanggotaannya dia semakin naik. Nah, maka kita pakai sigmoid. Ini sigmoid pertumbuhan ya, ini sigmoid salah dari atas dari atas ke bawah seperti ini. Nah, ini sigmoid penurunan seperti itu. Ini penyusutan ya. Ini sigmoid pertumbuhan, ini sigmoid penyusutan seperti itu. Ataukah bentuknya seperti bahu ya, kurva bahu. Nah, maka silakan ikuti kurva bahu. Ya, berdasarkan ciri-ciri yang Ibu sebutkan kemarin. Nah, itu silakan tentukan kurvanya. Nah, untuk kasus ini, karena dia hanya menentukan dua anggota saja, ya, terkecil dan terbesar, terkecil, terbesar, terkecil, terbesar, nah itu biasanya dia pakai kurva linear, ya, itu ciri-cirinya kalau kurva linear. Di dalam soalnya itu, cuma dua yang dia sebutkan, terkecil, terbesar, untuk semua variabel, ya. Nah, maka di dalam penyelesaiannya, nah, dia menggunakan kurva linear seperti ini. Jadi untuk Untuk tahap pertama ya, kita pakai dulu metode Tsukamoto. Kita mulai dari tahap 1, namanya fazifikasi. Nah, berdasarkan kriteria dalam soal, kita pilah-pilah dulu. Kita bagi-bagi semua variabel yang disebutkan di dalam kasus tadi. Ada 3 variabel. Ada apa tadi? Kecepatan, ada suhu, ada sumber frekuensi. Nah, kita hitung dulu yang variabel 1, kecepatan. Fitra, tolong di-mute suaranya dulu, Dek. Fitra Yonanda. Ya. Kita hitung dulu yang kecepatan ya. Variabel 1 namanya kecepatan terdiri atas 2 himpunan. Ada himpunan lambat,
ada himpunan cepat. Nah, himpunan lambat, kita lihat apanya di lambat. Nah, ini dihubungkannya bagaimana antara mana ini kecepatan 1000 dengan 5000. 1000 itu terkecil, terbesar itu 5000. Jadi untuk kecepatan lambat, ada dua ya, lambat dengan cepat. Jadi ini lambat, ini cepat. Nah, kita bagi nih, yang lambat itu keanggotaannya kalau semakin ke bawah berapa kecepatan yang dibutuhkan, ya seperti itu. Kemudian kalau cepat, kecepatan putarnya cepat, itu semakin ke sana maka derajat keanggotaannya semakin tinggi. Seperti itu, ya, semakin ke kanan dia semakin tinggi. Kalau lambat, semakin ke kanan dia semakin rendah derajat keanggotaannya. Nah, seperti itu. Jadi lambat terkecil, cepat terbesar. Seperti itu, ya. Nah, terus kita ambil nih nilai terkecilnya tadi, nilai kecepatan terkecilnya itu adalah 1000 rpm, nilai kecepatan terbesarnya itu adalah 5000. Ya. Nah, untuk penggambaran ininya, linearnya itu kita pakai logika tak, ya. Kalau kecepatannya lambat, berarti derajat keanggotaannya itu, maksudnya itu faktor penentu, ya, untuk menentukan kecepatan putar itu semakin tinggi derajat keanggotaan, maka semakin cepat putarnya. Itu logikanya. Kalau semakin rendah derajat keanggotaannya, maka semakin lambat perputarannya, ya. Nah, maka oleh karena itu, itulah sebabnya lambat itu dia pakai penurunan seperti ini. Ya, karena semakin ke bawah dia derajat keanggotaannya semakin kecil. Ini ya derajat keanggotaan ini, yang ini. Jadi dia semakin ke bawah semakin kecil derajat keanggotaannya. Nah, beda dengan kalau yang cepat. Semakin tinggi perputarannya atau semakin cepat, maka derajat keanggotaannya juga semakin tinggi. Makanya dia ke kanan atas, ya, trennya atau garisnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita hitung masing-masing, apa tadi pertanyaannya? Berapa sumber frekuensi putar apabila suhunya 300 dan kecepatannya 4000. Nah, sekarang kita hitung dulu untuk yang kecepatan 4000 karena kita berada di variabel kecepatan. Berapa derajat keanggotaannya untuk 4000 pada himpunan lambat dan berapa derajat keanggotaannya untuk 4000 pada himpunan cepat. Nah, itu yang kita hitung pakai derajat keanggotaan rumus kurva linear. Nah, ini untuk himpunan lambat, kita lihat lambat. Ingat kembali ini. Ibu tulis di sini, lihat halaman 213 sampai 214 yang materi sebelumnya, ya, yang rumus kurva linear. Ini rumusnya. Nah, mu sama dengan derajat keanggotaannya 1 apabila X lebih kecil sama dengan A. Ini kurva linear turun ya. B kurang X per B kurang A jika nilai X-nya berada di antara A dan B. Kemudian nilai derajat keanggotaannya 0 jika X lebih besar, ya, lebih besar dari B. Nah, sekarang kita lihat kalau kita bawa ini persamaannya ini ke dalam sebuah nilai tegas seperti ini, maka kita peroleh mu lambat, himpunan lambat X sama dengan derajat keanggotaan 1 apabila berapa nilai A-nya tadi di kurva? A-nya itu 1000. B-nya itu 5000. 4000 berada di antara A dan B, ya. Maka 4000 ini kita sebut sebagai X. Nah, maka pindahkan maki ini rumusnya ke dalam sebuah nilai. Derajat keanggotaan 1 apabila X lebih kecil sama dengan A. A tadi itu 1000. Lalu B kurang X 5000. Ya, B-nya itu tadi 5000. 5000 kurang X per B kurang A, langsung lagi kurangi. B-nya 5000, A-nya 1000. Jadi 5000 kurang 1000, 4000. Nah, ini rumus yang dipakai jika nilai X berada di antara A dan B. A-nya 1000, B-nya 5000.
Nah, sekarang derajat keanggotaan 0 diberikan apabila X lebih besar sama dengan 5.000. Nah, B-nya tadi ini adalah 5.000. Ya. Nah, bisa kita pahami ini untuk himpunan lambat. Yang penting ada nilainya A, ada nilai B, dan nilai X, maka sudah bisa kita pindahkan rumus kurva linear turun menjadi sebuah nilai seperti ini. Bisa dipahami, Dek? Iya, Bu. Oke. Bisa. Sekarang, sekarang himpunan cepat. Nah, himpunan cepat ini rumusnya. Ya, kurva linear naik. Sekali lagi, kurva linear naik. Nah, rumusnya adalah diberikan derajat keanggotaan 0 jika X lebih kecil sama dengan A. Rumus X kurang A per B kurang A jika X berada di antara A dan B. Derajat keanggotaan 1 diberikan apabila X lebih besar sama dengan B. Ini lebih besar ya, ada tanda lebih besar sini. Lebih besar sama dengan B. Nah, kita pindahkan dalam bentuk sebuah nilai. Ada nilai A, ada nilai B, dan ada nilai X. A-nya itu 1000, B-nya itu 5000, X-nya itu yang mau ditahu ya. X-nya itu yang mau ditahu berapa derajat keanggotaannya. Nah, seperti itu. Kemudian, apalagi? Pindahkan nilainya. 0, derajat keanggotaan 0 untuk mu cepat apabila X lebih kecil sama dengan 1000, lalu X kurang A per B kurang A, X kurang 1000 per 4000 jika 1000 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 5000. Lalu derajat keanggotaan 1 apabila X lebih besar sama dengan B, yaitu 5000. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Iya, Bu. Oke. Sambil jawab azan, sambil dengarkan juga penjelasannya, Budi. Nah, pertanyaannya adalah berapa derajat keanggotaan untuk kecepatan 4000 toh? Yang di atas tadi ini pertanyaan ini. Berapa derajat keanggotaannya untuk kecepatan 4000? Ini. 4000. Berapa di sininya? Ya. Nah, kita hitung nih untuk yang lambat dulu. Nah, X-nya tadi kan berada di antara ini toh, A dan B, maka rumus ini yang kita pakai. 5000 kurang X per B kurang A. Ya, ini. Ibu tulis B kurang X ya, per B kurang A sama dengan 5000 kurang X-nya tadi itu yang ditanyakan, ini 4000, ini 4000. 5000 kurang 4000 per B 5000 A 1000. 5000 kurang 4000 1000. 5000 kurang 1000 4000. 1000 bagi 4000 0,25. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Halo, halo, sampai sini paham? Halo? Halo? Didengar di suaranya Ibu, Dek? Halo? Iya, Bu. Iya, oke. Nah, kemudian mu cepat lagi, himpunan cepat dengan nilai 4000, kita hitung X-nya itu 4000 berada di antara 1000 dan 5000 ya, maka rumus ini yang kita pakai. Ya. X kurang A per B kurang A. X-nya itu 4000, ini yang ditanyakan, dikurang A itu 1000 per B kurang A, 5000 kurang 1000. 4000 kurang 1000 3000, 4000 dibagi hasilnya 0,75. Maka derajat keanggotaan himpunan lambat dengan nilai X 4000 itu adalah 0,25. Derajat keanggotaan untuk himpunan cepat dengan nilai kecepatan 4000 adalah 0,75. Nah, makanya kenapa di sini ketika kita tarik ke sini di kurva lambat itu nilainya derajat keanggotaannya 0,25. Ketika dia menyentuh kurva cepat nilainya adalah 0,75. Nah, seperti itu. Jadi, kesimpulannya pada kecepatan 4000 ini ada dua nilai yang kita dapatkan ya, yaitu himpunan lambat dengan himpunan cepat. Nah, yang mana derajat keanggotaannya paling tinggi itu biasanya yang paling berpengaruh.
Tapi tergantung sih ya, tergantung metode yang kita pakai. Nah, ini adalah Tsukamoto, berarti yang terkecil yang berpengaruh. Seperti itu. Nah, kita lihat kembali untuk yang suhu. Himpunan suhu. Himpunan, variabel ya. Variabel yang kedua suhu. Terdiri atas dua himpunan, yaitu rendah dan tinggi. Nah, sama. Biasanya kalau rendah itu konotasinya, pengertiannya itu dia menurun. Ya. Tinggi dia selalu naik. Seperti itu. Jadi kita sendiri saja yang pahami ini. Ya. Begitu juga ini lambat dan cepat. Lambat itu biasanya dia trennya menurun, cepat itu biasanya trennya naik. Nah, sama dia pakai kurva linear juga, karena cuma 2J yang dia pakai, terkecil dan terbesar. Ya, nilai terkecil dan terbesar. Apa yang ditanyakan tadi di suhu? Nilai X-nya berapa? 300. Ya. Nah, sekarang kita hitung berapa derajat keanggotaannya itu jika X-nya 300 pada himpunan tinggi dan pada himpunan rendah. Nah, selanjutnya kita bikin lagi himpunan keanggotaannya dulu seperti ini. Ya, kalau X tadi perhatikan penggunaan variabelnya ini di sini ya. Kalau di atas kita sudah pakai variabel X, di bawah jangan lagi pakai variabel X. Kita sendiri nanti itu yang bingung. Pakai variabel yang selanjutnya yaitu Y. Ya, jadi kebetulan 3 variabel, jadi variabel pertama X, variabel kedua Y, variabel ketiga Z. Ya. Nah, kita hitung dulu yang pertama, yang himpunan rendah. Mu rendah, Y sama dengan, ini sama tadi rumusnya, kalau rendah dia pakai kurva linear turun. Derajat keanggotaan 1 apabila Y lebih kecil sama dengan A, A-nya 100. Kemudian B-nya 600, X-nya 300. Masukkan rumusnya di sini. Apa tadi? B kurang Y per B kurang A. 100 Y, A, Y, B. Kemudian derajat keanggotaan 0 apabila Y lebih besar sama dengan B, yaitu 600. Udah. Kemudian, begitu juga dengan yang kurva linear naik, yaitu tinggi. 0 apabila Y lebih kecil sama dengan A. Untuk nilai Y antara 100 sampai 600 atau antara A dan B, maka rumusnya Y kurang A per B kurang A. Ya. Kemudian derajat keanggotaan 1 apabila Y lebih besar sama dengan B, yaitu 600. Nah, kita hitung. Untuk Y-nya 300, maka mu rendah dalam kurung 300 sama dengan yang rendah, ini ya, rendah. Y-nya itu berada di antara 100 sampai 600, berarti rumus ini yang kita pakai. 600 kurang Y per 500. Ini rumusnya ya, B kurang Y. Y di sini, per B kurang A. B-nya 600, Y-nya 300, per B kurang A itu 500. 300 per 500 hasilnya 0,6. Begitu juga dengan mu tinggi, 300. 300 berada di sini, maka rumus ini yang kita gunakan. Y kurang A per B kurang A. Y 300, A-nya 100, per B kurang A itu 500. Hasilnya 200 per 500, 0,4. Sudah. Selesai suhu, variabel suhu, selanjutnya ke variabel yang ketiga, frekuensi. Nah, ini yang ditanyakan toh. Nah, kita sebut dia sebagai Z, ya. Nah, terdiri atas dua himpunan, frekuensi kecil dan frekuensi besar. Lagi-lagi kalau dia konotasinya kecil atau rendah atau paling minimum, dia pakai kurva linear turun. Ini besar, dia pakai kurva linear naik, ya, disertai dengan nilai terkecil dan terbesarnya, nilai A dan B. Nah, karena ini yang ditanyakan sumber frekuensi, maka kita tidak tahu berapa nilai yang ada di sini. Itu yang ditanyakan, ya, berapa nilai Z-nya dan berapa derajat keanggotaannya. Itu yang ditanyakan. Nah, kita hitung, kita bikinkan dulu himpunan anggotanya, ya, untuk himpunan kecil yang ini. Nah, himpunan kecil pakai rumus linear turun. Jadi derajat 1 diberikan apabila Z lebih kecil sama dengan A. Ini A-nya 2000.
Lalu apabila nilai Z berada di antara 2000 sampai 7000, maka pakai rumus ini. B kurang Z per B kurang A. Ya. Tuh B-nya itu 7000, 7000 kurang Z per B kurang A, 7000 kurang 2000, hasilnya 5000. Kalau derajat keanggotaan 0 apabila Z lebih besar sama dengan 7000 di sini. Ya. Nah, selanjutnya mu besar. Ini mu besar. Derajat keanggotaan 0 diberikan apabila nilai Z lebih kecil sama dengan 2000. Apabila dia berada di antara sini 2000 sampai 7000, maka rumusnya Z kurang A per B kurang A. Z kurang 2000 per 5000. Nah, kemudian derajat keanggotaan 1 diberikan apabila nilai Z lebih besar sama dengan 7000. Nah, ini. Nah, sudah. Selanjutnya bagaimana cara mendapatkan nilai Z-nya ini? Itu soalnya. Ya, itu soalnya untuk menghitung pakai logika fuzzy. Ya, berapa ini nilai Z-nya? Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua. Jadi ini sampai sini ini fazifikasi yang kita bikin. Ya. Lumayan banyak ya fazifikasinya. Semua variabel dihitung dulu nilai himpunannya dan nilai anggotanya, derajat keanggotaannya. Nah, kita masuk ke tahap kedua, pembentukan rule. Rule ini yang ada dalam soal, jadi tinggal ditulis ulang saja. Yang kita tandai, kita garis bawahi ini, operasi gabungannya. Karena operasi gabungan menentukan fungsi apa yang akan kita gunakan. Ya, sama metode apa, Tsukamoto. Nah, selanjutnya masuk ke tahap ketiga, mesin inferensi. Nah, pada mesin inferensi kita terapkan fungsi min, ya, karena kebetulan ini adalah Tsukamoto, jadi kita cari yang terkecil, ya, di antara semua variabel yang disebutkan dalam masing-masing rule. Nah, jadi masing-masing rule ini dikerjakan. Kita kerja dulu rule 1. Pada mesin inferensi itu semua rule dikerjakan. Dari rule 1, rule 2, sampai rule sekian. Ya, itu semua dikerjakan. Untuk mendapatkan alfa predikatnya. Atau nilai, apa kemarin itu istilahnya? Strength, ya. Ada strength. Nilai strength-nya, nilai kekuatannya. Atau alfa predikatnya. Nah, kita hitung untuk rule 1. If kecepatan lambat ini, N suhu tinggi, kita tulis ulang ya, dan frekuensi kecil. Nah, ambil key ini, mu lambat, ya, N, pakai operasi N, mu tinggi, jadi penulisannya begini. Alfa predikat 1 sama dengan mu lambat, N tinggi. Nah, karena ini kita Tsukamoto, maka dia pakai min. Min dalam kurung mu lambat, ya, mu lambat dalam kurung 4000 karena ini yang diketahui, toh, koma mu tinggi ini untuk suhu dalam kurung 300, toh ini yang ditanyakan tadi, kalau berapa frekuensinya kalau kecepatan. Siapa itu yang bersuara? Dan suhunya 300 Kelvin. Nah, masukkan Miki berapa nilainya tadi ini mu lambat 4000. Nah, kita kembali ke sini. Mu lambat ada mu lambat kita ambil. Berapa nilainya? 0,25. Nah, masukkan sini nilainya. Min dalam kurung 0,25 ini ya. Titik koma mu tinggi 300 pada variabel suhu. Nah, kita lihat variabel suhu. Ini suhu ya. Kita lihat mu tingginya berapa? Ini mu tinggi. Hati-hati ya, jangan sampai kita salah lihat, malah yang ini yang kita tulis. Hati-hati. Mu tinggi 300 sama dengan 0,4. Maka ini yang kita tulis. 0,4. Ini 0,4. Nah, jadi min 0,25 dan 0,4, maka yang nilai terkecil yang diambil di antara ini. Yang mana yang terkecil? 0,25. Maka itulah yang menjadi alfa predikat satunya. Nah, berapa nilai Z-nya? Karena di sini dan frekuensi kecil. Nah, kita lihat di frekuensi kecil ini ada dua toh untuk variabel frekuensi. Fazifikasinya ada kecil, ada besar. Maka kita ambil yang kecil.
Ya, kecil. Kemudian kan ini yang mau ditanyakan. Maka kita pakai ini. 7.000 kurang Z per 5.000. Ya, dimasukkan itu rumusnya. 7.000 kurang Z per 5.000 sama dengan 0,25. Ya, atau bagaimana caranya? Kenapa bisa ini yang diambil, Bu? Kenapa bukan 1 aja langsung? Kenapa bukan 0 aja langsung? Karena ini yang kita lihat, 0,25. 0,25 itu berada di antara 0 dan 1. Ya. Jadi kalau kebetulan alfa predikatnya itu yang kita dapatkan berada di antara 0 dan 1, ya ini yang kita ambil. Seperti itu. Kalau kebetulan alfa predikatnya langsung nilainya 0, ya udah 0 aja. Z-nya itu pasti di atas 7.000, seperti itu. Cuman Z-nya berapa, ya apa? Itu yang bisa kita tuliskan bahwa lebih besar sama dengan 7.000. Berbeda kalau dia berbentuk seperti ini bisa kita hitung berapa Z-nya yang nilai pastinya. Seperti itu. Ya, jadi itu alasannya kenapa yang ini kita ambil. Karena nilai alfa predikatnya berada di antara 0 dan 1. Begitu juga dengan yang ini. Nah, masukkan nih rumusnya. 7.000 kurang Z per 5.000 sama dengan 0,25. Ini kalau dalam matematika, yang dibagi ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan ya. Kalau dia di ruas kiri dia dibagi, kalau dipindahkan ke ruas kanan menjadi kali. Ya. Jadi 7.000 kurang Z sama dengan 0,25 kali 5.000. Bisa dipahami nih? Ini tadi dia di ruas kiri, dia operatornya adalah dibagi. Kalau dia dipindahkan ke sebelah kanan, maka dia operatornya berubah menjadi kali. Ya, jadi 0,25 kali 5.000. Setelah itu tulis ulang kembali, 7.000 kurang Z sama dengan berapa ini hasilnya? 0,25 kali 5.000. 125, Bu. Berapa? 125. 125, Bu. Oke, 125. Saya bantu tulis ya. 7.000 kurang Z sama dengan 125. Nah, kalau begini bagaimana lagi cara penyelesaiannya untuk selanjutnya? Kayaknya kurang 0 kayaknya, Bu. Ya. Apa-apa, Fahmi? Kurang 0 kayaknya, Bu. 1.250 kayaknya. Nanti Z-nya 0,25 kali 5.000. Ya, 1.250. Iya, Farhannya. Jangki pandang inting ini angka 0, kurang angka 01 itu berbeda 1 juta itu biasa. Ya, oke. Lanjut, kalau seperti ini nih bagaimana selanjutnya? Nanti Z-nya 7.000 kurang 150. Oke, jadi boleh kita tulis begini saja langsung. Z sama dengan 7.000 kurang 1.250. Berapa hasilnya itu, Fahmi? 5.750, Bu. Oke, jadi ini hasilnya. Ya, maka Z1 pada rule 1, ini baru rule 1 ya, sama dengan 5.750 RPM. Bisa dipahami sampai sini? Paham, Bu. Oke. Kalau selesai ini rule 1, kemana lagi? Rule 2, Bu. Iya, rule 2. Terus 2. Lanjut rule 2. If kecepatan lambat, N suhu rendah, dan frekuensi kecil. Jadi ini yang kita ambil. Jadi alfa predikat 2 sama dengan mu lambat, N rendah. Karena ini Sukamoto, maka dia pakai min. Dalam kurung, mu lambat 4.000. Ya, karena ini yang dalam pertanyaan tadi. Lalu koma mu rendah 300. Sama dengan min dalam kurung mu lambat tadi, ini ada di atas, keanggotaannya adalah 0,25. Mu rendah, nah ini kita lihat lagi di atas. Mu rendah untuk suhu. Nah ini, mu rendah 0,6 keanggotaannya. Maka di sini 0,6. Nah, yang mana yang terkecil? Masih 0,25. Ya. Kemudian masukkan ke rumus frekuensi kecil. Kita lihat frekuensi kecil. Nah, 0,25 berada di antara 0 dan 1. Maka rumus yang kedua ini yang kita pakai. 7.000 kurang Z per 5.000. Sama aja. Ya ini.
7.000 kurang Z per 5.000 sama dengan 0,25. Maka Z1 dan Z2 sama hasilnya. 5.750. Sudah. Selesai rule 2, lanjut ke mana? Rule 3, Bu. Iya, rule 3. Rule 3 bunyinya adalah if kecepatan cepat, N suhu tinggi, dan frekuensi besar. Nah, maka alfa predikat 3 sama dengan mu cepat, N tinggi. Ini Tsukamoto, maka dia pakai min. Dalam kurung mu cepat 4.000, mu tinggi 300. Nah, mu cepat, keanggotaannya mu cepat tadi berapa? Ini, mu cepat 0,75. Mu tinggi 0,4. Nah, 0,75, 0,4. Yang mana yang terendah? 0,4. Nah, maka itu yang diambil. Pada frekuensi besar. Kita lihat rumusnya frekuensi besar. Ini. Frekuensi himpunan besar. 0,4 berada di antara 0 dan 1. Maka rumus ini yang kita pakai. Z kurang 2.000 per 5.000. Z kurang 2.000 per 5.000. Sama dengan 0,4. Ikuti cara yang tadi. Z sama dengan 0,4 ini dikali 5.000. Karena ini dia di sini dikurang, maka dia pindah ke rows kanan jadi tambah. Ya, tambah 2.000. Hasilnya 4.000 untuk Z3. Selesai rule 3, lanjut ke rule 4. If kecepatan cepat, N suhu rendah, dan frekuensi besar. Alfa predikat 4 sama dengan mu cepat, N rendah. Karena Tsukamoto, maka pakai min. Mu cepat 4.000, mu rendah 300. Min, dalam kurung mu cepat nilainya 0,75, mu rendah nilainya 0,6. Yang mana yang terkecil 0,6. Kemudian frekuensi besar. Frekuensi besar sama rumusnya dan yang di atas. Z kurang 2.000 per 5.000 sama dengan 0,6. Hitung pakai cara ini. 0,6 kali 5.000 tambah 2.000. Hasilnya 5.000. Nah, didapat nih Z1, Z2, Z3, Z4. Selesai semua rule. Apa itu namanya? Mesin inferensi. Ya. Maka lanjut ke tahap yang keempat. Defasifikasi. Defasifikasi pada metode Tsukamoto menggunakan metode rata-rata. Ya. Jadi, masukkan nilainya. Z sama dengan alfa predikat 1 dikali Z1 tambah alfa predikat 2 kali Z2 tambah alfa predikat 3 kali Z3 tambah sampai alfa predikat 4 kali Z4. Ini semua yang kita hitung tadi di dalam masing-masing rule. Ini rule 1, ini rule 2, ini rule 3, ini rule 4. Dibagi alfa predikat aja kalau yang di bawah. Alfa predikat 1 tambah alfa predikat 2 tambah alfa predikat 3 tambah alfa predikat 4. Masukkan makin nilainya ini semua. Masukkan nilainya 0,25 kali 5.750 bla 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 dibagi 0,25 tambah bla 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 sama dengan berapa totalnya ini. Caranya itu dihitung dulu masing-masing ini yang perkalian ya. Hitung dulu masing-masing yang perkalian lalu ditambah. Hasilnya 7.475 bagi 1,5 hasilnya 4.983. Jadi berikan keterangan. Nah, dalam melakukan proses perhitungan itu selalu berikan keterangan supaya ditahu apa ini 4.983. Jadi, sumber frekuensi, karena ini yang ditanyakan toh, sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan oleh sistem kontrol tersebut haruslah 4.983 RPM. Apabila kecepatannya 4.000 dan suhunya 300. Seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Gampang gitu logika fazi? Gampang. Gampang kalau manualnya. Bagaimana kalau dibawa ke program? Nah, itu tugas tak sebagai programmer. Kalau analis cukup sampai di sini dia tugasnya kalau analis. Dia pahami bagaimana alurnya dan bagaimana outputnya. Tugasnya programmer memindahkan yang dipahami oleh si analis ini menjadi dalam sebuah program atau aplikasi. Itu Tsukamoto. Nah, sekarang metode Mamdani. Yang mau sholat di masjid, pergi mikir sholat dulu deh. Siapa tahu ada yang
sholatnya tawa di masjid 5 kali sehari ya. Ya, nanti bisa jadi disaksikan di video ajarnya Ibu. Selesai sholat, siapa tahu Ibu masih lanjut, silakan join kembali. Lanjut, metode Mamdani. Nah, sama Ji semua ya, di fasifikasinya sama apanya tadi, pembentukan rule-nya. Jadi ini kita langsung ke tahap yang ketiganya, mesin inferensi. Oke? Karena di tahapan situ baru mereka berbeda. Toh? Nah, kalau di Mamdani, apa tadi dia pakai di Mamdani? Min max ya. Min untuk masing-masing rule. Nanti dipadukan rule 1, rule 2, sampai rule 4 baru pakai max. Seperti itu. Nah, dihitung nih untuk rule 1, if kecepatan lambat bla bla bla, dia pakai min juga, hasilnya 0,25. Dapat mi ya. Rule 2, dia pakai min juga, dapat mi 0,25. Rule 3, dia pakai min juga, dapat mi 0,4. Rule 4, dia pakai min 0,6. Selanjutnya, nah di sini nih, komposisi rule menggunakan fungsi max. Jadi dia masukkan itu nilainya tadi semua. Berapa tadi? Dari rule 1, nah 0,25, 0,25, berturut-turut sama, 0,4, 0,6. Jadi gini, 0,25, 0,25, lalu 0,4, lalu 0,6. Nah, maka daerahnya itu ada 3, ada A1, A2, A3. Kemudian, nah, penentuan daerah hasil komposisinya, karena dia terbagi 3, yaitu A1, A2, dan A3, sehingga menjadi himpunan fazi baru. Ya, himpunan fazi barunya itu yang ini, A1 dan A2. Ya, jadi 0,25, 0,25, terus 0,4-nya ada di sini, lalu 0,6-nya ada di sini. Itu kita bikin dulu titik-titiknya ya. Titik, saya gambar dulu. Nah, jadi caranya gambar itu begini. Kita ambil dulu 0,25, lalu 0,4, lalu 0,6. Ya. Ibu enggak tahu sebenarnya ini ada di tulisannya sini. Lalu ambil gitu titiknya. 0,25 ada di sini ya untuk yang rule 1. Lalu rule 2-nya kita tarik nih garis sembarang sampai berapa panjangnya sampai sini. Lalu ini rule 2 ya. Rule 3 itu 0,4, jadi kita tarik ke sini agak menjauh dari rule 2. Lalu rule 4-nya dia adalah 0,6. Nah, kita tarik lagi. Nah, lalu kita hubungkan ki garisnya. Set, set, set. Ini jangan berakhir di sini. Set. Nah, gitu, garis lurus ke kanan ya. Nah, kemudian kita batasi sampai berapa terserah ya gambarnya. Ini. Lalu kita ambil yang menjadi titik pertemuan aja, ya, yang titik perubahan ya. Nah, yang berubah itu dari sini ke sini. Maka ini yang kita bagi. Nah, terus ini kan dia masih lanjut ke sana toh, jadi ini tidak dikatakan sebagai titik perubahan, tapi dari sini karena dari sini dia statis ke sana. Nah, maka di sini kita bagi. Nah, maka ada 3. A1, A2, A3 untuk komposisi rule barunya. Kemudian untuk apanya tadi derajat himpunan barunya ada 2, yaitu A1 dan A2. Nah, ini yang kita mau hitung, ini dan ini. Ya, berapa itu A1-nya dan berapa itu A2-nya. Seperti itu. Bisa dipahami? Untuk komposisi rule-nya menggunakan fungsi max, ya, kita gambar dulu seperti ini. Nah, kemudian fungsi max-nya itu akan kita gunakan pada ini, pembentukan himpunan fazi barunya. Ya, jadi di dalam metode Mamdani ini ada lagi himpunan fazi yang baru yang terbentuk dari 4 rule yang kita punya tadi sebelumnya. Ya. Jadi ada 2 himpunan baru, yaitu A1 dan A2. Nah, bagaimana pembentukan rumusnya? Kita lihat berdasarkan soal ya. Soal itu kan frekuensi ya. Nah, frekuensi itu yang terkecil adalah 2000, yang terbesar itu 5000. Nah, kita ambil rumus yang ada di mana tadi frekuensi. Yang di fasifikasi tadi.
Nah, ini. Ini. Apa tadi? A1 dan A2. Yang mana yang dia pakai di sini? Kita lihat. Ini. Kurang 2000 per 5000. Kurang 2000 per 5000. Terus 0,25 dan 0,6. Karena di sini 0,25, di sini 0,6. Yang ini yang mau ditanyakan. Nah, karena ini dengan ini berada di antara terkecil dan terbesar, maka rumus itu yang kita ambil. Yang ini ya, yang dia pakai Z kurang 2000 per 5000. Nah, ini toh Z-nya ada ganti jadi A1. A1 kurang 2000 per 5000 sama dengan 0,25. Nah, maka didapatkan A1 ini 3250 asalnya dari sini. 0,25 dikali 5000 tambah 2000. Hasilnya 3250. Lalu A2 pakai rumus itu juga. A2 kurang 2000 per 5000 sama dengan 0,60. A2 sama dengan 0,6 kali 5000 tambah 2000. Hasilnya 5000. Nah, maka didapatkan fungsi keanggotaan untuk himpunan fuzzy baru 0,25 apabila Z lebih kecil sama dengan 3250. Nah, ini sebagai A1 ya. Ini di sininya. Ini dia di derajat keanggotaannya itu 0,25 di sini apabila lebih kecil dari A1. A1 itu 3250. Nah, selanjutnya apabila di antara A1 dan A2, maka rumus ini yang digunakan. Z kurang 2000 per 5000 sama dengan, ya ini rumusnya apabila Z-nya itu berada di antara 3250 sampai 5000. Ini, ya, 3250 sampai 5000. Di sini. Dia pakai rumus untuk derajat keanggotaannya yang di sini. Ya. Nah, kemudian yang ini karena dia juga stabil sama dengan ini, maka derajat keanggotaannya itu 0,6 aja. Nah, 0,6 stabil. 0,6 sampai seterusnya. Apabila Z lebih besar sama dengan 5000. Nah, 5000-nya di sini. Ini 5000 ya. Apabila lebih besar dari A2 atau 5000, maka derajat keanggotaannya itu 0,6 stabil. Nah, sampai di sini ini adalah fungsi keanggotaan untuk himpunan fuzzy baru. Jadi ini perbedaannya Mamdani dengan Tsukamoto. Kalau Tsukamoto dia pakai rule 1 sampai rule 4, sudah sampai situ masuk ke defasifikasi. Kalau di Mamdani sebelum defasifikasi dia bikin dulu himpunan baru seperti itu, ya. Nah, didapat nih himpunan keanggotaan himpunan barunya, maka masuk ke tahap defasifikasi. Pada metode Mamdani, defasifikasinya pakai metode sentroid. Nah, sentroid pakai rumus integral. Nah, masukkan lagi rumusnya. Z sama dengan integral ini terkecil sampai terbesar ya. Ini membaca integralnya itu kita lihat dari ininya tadi gambarnya, komposisi rule-nya ini dari sini. Ini 0, ini 3250, ini 5000, ini kita anggap 7000 karena frekuensi itu yang terbesarnya tadi 7000 ya, yang di soal. Nah, ini yang terbesarnya itu 7000. Maka kita pakai integral dengan nilai seperti itu. Berdasarkan ini. Ya. Integral 0 sampai 3250 berapa mu z-nya tadi? 0,25. 0,25 ini mu z 0,25 lalu tulis ulang ini rumusnya z dz. 0,25 z dz tambah berapa lagi berikutnya integralnya 3250 sampai 5000. Maka di sini integral 3250 sampai 5000. Dalam kurung pakai rumus yang ini. Z kurang 2000 per 5000, tulis kembali ini Z dz. Tambah, di sini dia 5000 sampai 7000 ya, berdasarkan yang ada di sini tadi. Ini 5000 sampai 7000. Integral 5000 sampai 7000, derajat keanggotaannya adalah 0,6 ini.
Z DZ. Dibagi, nah bedanya dengan yang di bawah itu, pembaginya itu mu Z tidak dikali lagi dengan Z, tapi langsung DZ. Nah, integral sama, tinggal ditulis ulang aja 0,25, yang dihilangkan cuman Z-nya. Ya, 0,25 DZ, Z kurang 2000 per 5000 DZ tambah 0,6 DZ. Z sama dengan, nah ini pertanyaannya, bagaimana menghitung integral? Caranya itu, ada catatannya Ibu ini. Sebentar Ibu tuliskan atau Ibu fotokan bagaimana pengerjaannya ini. Nah, Ibu lupa-lupa membela integral. Ada yang masih ingatkah cara menghitung integral? Tinggal ini saja dimasukkan. Cuman Ibu takut salah ajar, jadi sebentar Ibu tengok ulang bagaimana penjabarannya ini. Ini nilai nolnya dimasukkan kemana, 3250-nya dimasukkan kemana, lalu diturunkan. Nah, diturunkannya itu juga Ibu lupa bagaimana rumusnya. Adakah yang masih ingat rumus integral? Atau coba googling. Rumus integral. Ya, seperti itu. Ikuti Miki apa yang ada di dalam situ, lalu masukkan nilainya masing-masing. Ya, maka didapatkanlah nilainya masing-masing, lalu dibagi. Maka hasilnya 4247,74. Nah, jadi pada metode Mamdani berbeda berapa digit dari Sukamoto? Kalau Sukamoto dia 4900. Wah, lumayan ya. Beda 700-an. Jadi nih, kalau Mamdani dia 4200. Jadi, sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol pada kecepatan 4000 dan suhu 300 Kelvin sebesar 4247 rpm. Sudah. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan untuk Mam Dani? Sudah dipahami? Terkhusus pada pembentukan himpunan fazi barunya dan defasifikasinya. Kecuali ini, yang tanya kini. Nah, karena Ibu juga lupa. Sebentar Ibu fotokan bagaimana cara pengerjaannya. Pakai rumus integral. Enggak ada aja yang mau ditanyakan, Dek? Bisa dilanjut ke metode berikutnya? Geno? Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Metode Sugeno. Nah, sekali lagi metode Sugeno sama dengan yang sebelumnya di tahap 1 dan 2. Ya, fasifikasi dan rule-nya sama aja. Yang berbeda di inferensinya. Sugeno, apa tadi? Sugeno dia pakai min ya, min aja. Cuman Sugeno dia pakai rule yang berbeda dengan rule yang ada di soal. Ya, kenapa? Karena dia pakai persamaan linear. Ya, ini. Dia pakai persamaan linear. Nah, jadi dia pakai yang rule baru, yang khusus pertanyaannya untuk metode Sugeno. Nah, kita lihat berapa alfa predikat untuk rule 1. If kecepatan lambat, n suhu tinggi, dan frekuensi sama dengan 0,5 kali kecepatan tambah 1700. Alfa predikat 1 ini sama aja dengan sebelumnya. Mu lambat, tinggi, min 0,25, 0,4, yang terkecil adalah 0,25. Maka nilai Z1 sama dengan, masukkan ke ini. Z1 sama dengan 0,5 dikali kecepatan. Kecepatan itu yang ditanyakan tadi, 4000. Tambah, karena di sini 1700, ditulis ulang aja. Iya, cocok nih. Sama dengan 0,5 kali 4000, 2000. Tambah 1700 sama dengan 3700. Nah, itu. Ya, jadi yang didapatkan di sini alfa predikat dulu sama Z-nya, ya Z1. Begitu juga dengan alfa predikat 2. Ya, pakai persamaan yang ini. Didapatkan alfa predikat 2 itu min 0,25 dengan 0,6, hasilnya 0,25. Z2 pakai rumus yang ada di rule. 2 kali 4000 kurang 4000, hasilnya 4000. Di rule ketiga, min cepat dengan tinggi 0,25 dengan 0,6, yang terkecil 0,25, Z-nya pakai rumus yang ada di rule-nya. 0,5 kali 4000 tambah 2000, 4000. Lalu rule 4, mu cepat, mu rendah, 0,25, 0,6, yang terkecil 0,25. Masukkan rumusnya, 4000 tambah 700 atau 7000 ya? 700 ini salah ini, 700 ya, ini salah. Sama dengan 4700. Nah,
Masuk nih. Paling gampang ini Sugeno, Dik. Yang penting rule-nya itu bagaimana pembuatan persamaan linearnya. Begitu, Ji. Nah, kemudian tahap keempatnya defalsifikasi. Masukkan mungkin nilai alfa predikat dan Z-nya untuk masing-masing rule. Alfa predikat 1 kali Z1 sama ya dengan rumusnya tadi Tsukamoto, dia pakai rata-rata. Alfa predikat 2 kali Z2 sampai yang terakhir dibagi alfa predikat 1 sampai yang terakhir. Bla 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 6.435 bagi 1,5 sama dengan 4.230. Nah, yang menarik mirip ya hasilnya Sugeno dengan Mamdani. Yang agak berbeda significantly itu yang Tsukamoto, dia 4.900. Nah, jadi frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan oleh sistem kontrol dengan kecepatan 4.000 dan suhu 300 sebesar 4.230 rpm. Oke, sampai di sini contoh studi kasus menggunakan metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya. nanya Bu. Silakan, Fahmi. Itu yang untuk metode Sugeno itu yang frekuensinya sama dengan misalnya yang di rule 4 di sini kecepatan plus 700. Nah, ini kecepatan plus 700 dari metode Sugeno-nya. Iya, apa pertanyaan tak? Itu dari mana diambil Bu itu kecepatan yang rule keempatnya itu kecepatan 700 itu diketahui dari soalnya atau dari? Iya, dari soalnya. Dari soalnya memang. Dari soalnya. Iya. Jadi itu ciri khas. Ya. Jadi emang untuk diketahui untuk metode Sugeno-nya Bu. Gitu ya Bu. Jadi untuk persamaannya ini kita banyak berwawancara ya, berdiskusi dengan stakeholder atau pihak yang terkait pada kasus yang kita selesaikan. Itu kalau begini frekuensinya itu kecepatannya bagaimana dan suhunya bagaimana, seperti itu. Jadi dari hasil wawancara itu bagaimana caranya kita sebagai analis atau programmer memindahkan hasil wawancara itu dalam bentuk persamaan seperti ini, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa jangan yang wawancaranya jangan sembarang orang ya, yang memang paham dengan semua variabel dan semua nilai yang dibutuhkan dalam penyelesaian kasus tersebut yang kita wawancarai, seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan pekerjaannya programmer, ini tinggal kita minta saja dari analis bagaimana pembentukan rule-nya dan bagaimana persamaannya kalau Sugeno kita pakai, seperti itu. Bisa dipahami, Fahmi? Jadi ini ditentukan dari soal, ya, bukan kita. Dari soal. Ada lagi? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Mi? Ya, kalau tidak ada, ini nanti Ibu share materinya, ya. Kalau kalian punya bukunya, itu silahkan pelajari untuk studi kasus contoh yang berikutnya. Itu produksi tahu gimbal. Mirip-mirip Ji dengan yang tadi kita selesaikan, ya. Diselesaikan menggunakan metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno juga. Nah, cuman kalau di sini dia agak membingung, bukan ya, lebih kompleks soalnya karena dia pakai kata rata-rata. Bukan terkecil, bukan terbesar, tapi dia pakai rata-rata. Nah, dari kata rata-rata ini kira-kira dia pakai kurva apa? Seperti itu, ya. Kalian amati, kalian analisis dari bentuk soalnya. Sekali lagi, kalau dia cuma menyebutkan dua anggota, misalnya himpunan terkecil, terbesar, itu biasanya dia pakai linear. Tapi kalau ada rata-rata, itu biasanya dia pakai kurva bahu, ya, kurva bahu, seperti itu. Kalau ada rata-rata, ini ada rata-rata, ada tertinggi, ada apa lagi? Ada rata-rata lagi, ada maksimum, ada lagi paling banyak, paling sedikit. Nah, itu ya, itu yang harus kita analisis.
Ya, sampai di sini materi metode inferensi dan defasifikasi. Semoga adik-adik sekalian bisa pahami dan jangan merasa puas dengan apa yang Ibu jelaskan. Silakan cari tahu kembali ya untuk lebih memahami lagi, untuk lebih mendalami lagi bagaimana pemilihan terkhusus dalam hal pemilihan jenis kurva dan penyelesaian pada tahap metode inferensi dan defasifikasinya untuk dari orang-orang yang ahli dalam logika fazi ya. Jangan berpuas hati dengan penjelasan Ibu. Cari tahu lebih banyak lagi supaya bisa lebih banyak lagi wawasan tak tentang logika fazi. Ya, sampai di sini materi kita. Untuk tugasnya sebentar Ibu share di grup. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.